Salam semangat, tetap kreativitas jadi rutinitas dan berkah. Nggih, buat rekan-rekanku semua, untuk adik-adikku yang SMK di terkhusus juga di bidang tata busana, nggih. Mungkin kita harus tetap semangat, jangan berputus asa. Untuk yang tidak bisa atau belum bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jangan berkecil hati, tetap semangat. Pokoknya bekerja dulu di perusahaan garmen ataupun apa, nyelengi rakyat sidik. Nah, nanti di situ panjenengan bisa berkreasi, ilmunya diterapkan, karena ilmu di di SMK kejuruan itu bisa diterapkan di aktivitas sehari-hari dan bisa, intinya bisa menambah ekonomi, nggih. Untuk rekan-rekanku yang kemarin terkadang sharing dengan saya, ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang bekerja di garmen, ada pengurangan karyawan ataupun jam kerjanya dikurangi, tentunya juga ada pengurangan income panjenengan ataupun income di stop, nggih. Tapi tetap tidak berputus asa. Karena apa? Karena panjenengan yang sudah bekerja di garmen tentunya sudah mumpuni, sudah, intinya sudah punya ilmu dasar di bidang perjahitan, nggih. Perjahitan jare. Perjahitan ki iso nak intine nak kreativitas untuk mencari tambahan income ataupun ingin pengembangan diri, potensi diri di bidang ekonomi, bisa, yakin bisa. Dengan hal yang sederhana, di sini saya hanya ingin memberikan solusi ataupun tip ilmu yang sedikit saja dari saya, nggih. Sidik nak dibagi-bagi, insya Allah ada manfaat berkah buat kita semua. Nah, di sini saya akan membahas beberapa produk di bidang busana atau perjahitan, nggih. Di sini saya akan beberapa jenis, nggih. Satu, yang pertama adalah dari bahan baku, nggih. Untuk bahan baku untuk garmen, untuk di bidang tata busana, nggih punika yaitu satu, kain dan alat pendukungnya, nggih. Ada gunting, ada jarum, ada benang dan lain sebagainya. Ada karet, ada, ya itulah pokoknya. Nah, yang kedua yang tidak bisa kita tinggalkan yaitu mesin sebagai alat produksi. Digenjot slot banter, penghasilannya slot oke, kari mancal sikil, nggo sikil mancal-mancal ngundas ora iso. Yang ngapunten guyon, nggih, tetap semangat. Mesinnya seperti ini. Nah, untuk mesin itu kita jenengan bisa beli second, nggih. Second itu banyak di pasaran, itu berbagai merek, tergantung keinginan panjenengan, nyesuaike budget keuangan. Nak iso tuku ya tuku, nak mau di planning, mau nyeleng isik dituku, di ngembangke potensi kreativitasnya juga bisa. Itu untuk mesin itu, yang untuk mengerjakan yang sederhana. Ditambah lagi kalau nambah produk, intinya kok kepengen gawe baju dan lain sebagainya, memang butuh mesin obras yang seperti ini. Untuk mesin obras sendiri juga banyak yang second, yang di luaran itu harganya juga terjangkau. Nanti panjenengan adik-adik SMK yang baru lulus itu coba kalau mau mengembangkan potensinya,
nyelengi ra ketung sithik nggo ngembangke nang desa panjenengan masing-masing. Aja berputus asa nyelengi berdikari itu duit ya ora ketung piye iso mumpuni uangnya ada, bisa lanjut ke kuliah dengan tidak meninggalkan aktivitas yang sudah berjalan, kan ngoten nggih. Di sini saya akan membahas untuk bahan dasarnya yaitu kain. Langsung saja nggih. Saya tapi garis-garis besarnya saja. Kain untuk Kabupaten Semarang itu banyak sisa roll dari perusahaan nggih. Dari perusahaan, dari suatu perusahaan sisa roll yang sudah kurang itu biasanya ditampung oleh pedagang-pedagang besar yang akan disuplai ke konveksi di Jawa Tengah, di daerah Pantura, Pemalang, Ulu Jami, Kudus, Solo, Jogja, Magelang. Nah, dikirim ke sana. Ada yang sampai ke Bandung. Nah, untuk Kabupaten Semarang sendiri juga garmennya juga banyak tersebar, banyak sekali. Karyawannya juga ada yang dari luar daerah. Di Kabupaten Semarang sendiri juga ada yang dari pelosok desa sana, Bancak, Beringin, wah pojok pol juga bekerja di garmen. Dari Suwono sana sampai wah pokoknya sana lah juga lari ke garmen. Dari Gunung Pati sana juga bekerja di garmen. Tapi di masa sekarang juga pandemi tetap ya ada pengurangan ataupun PHK gelombang yang demikian itu tentunya berdampak pada rekan-rekan semua, tapi tetap semangat nih, tetap semangat bisa berdikari sendiri alon-alon. Ini akan membahas beberapa tips, yaitu satu, bikin celana kolor. Nah, celana kolor itu kainnya kita ambil, tentu nak kain ambil di toko tentunya mahal nggih. Mahal sekali arep masuk nang pasaran angel digawe didol kok ora nutup regane. Tenagane ya ora cucuk. Margane apa? Marganya bahan bakunya mahal. Kita beli di rekan-rekan yang memang berkecimpung di perkainan, bidang kain nggih. Di sana belinya kilon, tentu murah. Kalau dibikin seperti ini nggih. Seperti ini. Harganya bisa kita jual, kita masukkan pasar, harga rokok mungkin di bawah harga rokok lah. Gitu. Kalau belum ke pasar ya tonggo-tonggo nih apa di seputaran desa masing-masing panjenengan berada. Nggih, niki kainnya seperti ini. Kainnya kilon aja. Benang yo kilon. Karet yo ono sing kilon, kain yo kilon. Masuk ke kompetisi pasar pasti bisa. Pengembangan lagi untuk kain bisa dibikin untuk spray nggih. Spray yang seperti ini. Nah, seperti ini enggak kalah dengan produk-produk suatu perusahaan, karena ini juga dari sisa dari bukan sisa tapi cuma cacat sedikit dari suatu perusahaan, mungkin lepas los cetak, jadi ada yang putih itu nanti biasanya dimasukkan ke saku, kain saku, ataupun masuk ke bantal dalam yang putih itu. Jadi untuk lapisan luar untuk bantal. Untuk produk bantal sendiri juga bisa dikembangkan. Itu paling simpel, jahit kotak tok wis iso diisi nggih, ya terserah rekan-rekan mau diisi kapuk juga bisa, mau diisi dakron pun bisa, silikon juga bisa masuk. Selesai jahit sudah dikemas seperti ini nggih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Dikemas seperti ini. Kalau memang mau tampilannya lebih menarik, ya tentu dengan bisa untuk yang adik-adik di SMK itu juga saya kira pinter-pinter
diedit lewat Android itu juga bisa. Huruf piye kayak merek template keplek dadi bantal merek sesuai nama usaha jenengan. Arep jenenge sampean apa sapa dedare mah bangga nggih. Itu. Nah, untuk pengembangan untuk perbantalan pun bermacam-macam. Bisa dibikin untuk bantal anak, bantal cinta, bantal sofa nggih, sofa. Untuk mobil itu yang untuk sini itu apa itu bisa itu dibikin seperti itu. Nah, untuk tanya-tanya untuk kainnya pripun, kainnya dari mana di Kabupaten Semarang piye carane. Nah, itu nanti bisa komen di channel saya, silahkan, nanti akan saya ulas berikutnya. Nanti akan ke lokasi, nanti saya bikin itu. Oke. Untuk background pun juga silahkan nanti komen backgroundnya dari mana, harganya berapa, yang akan panjenengan tanyakan silahkan bertanya, saya akan sharing secara lebih mendalam nggih. Nah, masalah jual menjual semua nggawe ora apa-apa, masalah rezeki sing ngedum sing gawe urip Gusti Allah berkahi, kabeh dodolan ra masalah, ora ana saing-saingan, ra masalah, ora enggak masalah, semua sudah ada rezekinya masing-masing nggih, ngoten nggih. Tapi yang intinya di sini saya menyemangati kepada rekan-rekan, adik-adikku semua, ojo berputus asa, kita tetap harus berjalan, hidup itu kita belajar hidup. Engko nak sing enom berputus asa SMK, waduh ngeloko, repot niku. Pokoknya sing semangat buat adik-adikku nggih. Itu untuk rekan-rekan yang memang ada pemutusan kerja, jam kerjanya berkurang, padahal kebutuhan juga ngoyak, yo bicarane carane ubah ngoten mawon. Intinya saya memberikan tips sedikit, semoga bermanfaat buat rekan-rekan maupun adik-adikku sekalian. Nanti silahkan lanjut ke komen channel saya nggih, menawi ada yang bertanya bagaimana kainnya, seperti apa, bagaimana dakronnya, di mana belinya. Nanti silahkan komen, nanti saya akan bikin video berikutnya. Ngoten nggih. Terima kasih, tetap semangat. Oke. Ini seperti ini dikemas. Oke. Nah, seperti ini. Nanti untuk dikembangkan nanti kan bantalnya gede-gede enggak apa-apa, itu nanti di vakum, diambil udaranya tipis, jadi untuk pengiriman luar daerah bisa limitnya lebih banyak, pengiriman ongkos lebih kita tekan. Demikian untuk baju-bajunya ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk adik-adikku tentunya juga mumpunilah, sudah ada ilmunya dari sekolahan, jangan berputus asa nggih. Ojo putus asa, jadi cah enom generasi berikutnya. Semangat, tetap semangat. Jangan ngelukro, intinya biarlah waktu yang berjalan ini kita belajar di situ. Usaha yang tekun, tidak intinya tidak apa ya, ngapusi hasil, jadi hasilnya mesti apik. Yakinlah keberkahan Tuhan bersama yang tekun. Doa demikian nggih. Ini kainnya juga ada, tapi ini numpuk-numpuk, ora iso njipuk. Contone sing kaya ngene wis simpel-simpel. Nah, ngene iki ono belar sauka-ukae. Ari butuh tangan-tangan terampil panjenengan sedaya nggih. Nih, untuk pemasaran nanti juga yang adik-adikku yang SMK tentu untuk IT, untuk Android online dan lain sebagainya tentu tidak asing lagi. Bisa bikin web
di apa internet apa booking gawe web langsung blog pribadi di itu nanti untuk pemasaran tidak perlu apa mobilitas langsung ke lapangan, tidak perlu, di rumah pun bisa. Intinya demikian. Untuk pengiriman pemasarannya gimana. Wah, sekarang sudah terbuka luas, dunia tidak seperti dulu lagi, bisa sampai ke luar pulau. Banyak daerah-daerah di sini yang sudah sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, sampai ke Papua. Nah, demikian. Nanti untuk rekan-rekan yang dekat silahkan, ayo bareng-bareng. Nah, silahkan, tidak apa-apa, kita bareng-bareng. Nek coro-coro nih nak sapu apa kuwi, sapu lidi siji itik-itik ge nyapu ya ora resik, tapi nak dibongkok itu akeh ge nyapu ya iso resik. Nah, nanti untuk itu monggo silahkan japri ke saya ataupun komen, monggo silahkan nanti sharing dengan saya. Untuk apa itu istilahnya, untuk pengembangan usaha tentu faktor modal juga utama nggih. Nah, untuk pengembangan selanjutnya permodalan tidak lepas dari legalitas dan lain sebagainya. Nah, legalitas seperti apa? Kartu apa itu istilahnya, koyo ngono nggih niku kartu napa, surat IMKM maupun UMKM. Nah, kok dadak butuh surat kaya ngono ge apa? Nah, menawi panjenengan memang belum tahu juga, ibaratnya wong duwe gaman, duwe pacul ora ngerti gunake pacule ya ora ono fungsine. Nah, surat itu satu untuk permodalan di perbankan. Nah, dengan ada surat itu dari perbankan juga nanti akan survei, dilampiri surat itu karena UMKM tentunya permodalan terkadang dana yang dipinjamkan bunganya rendah, dengan suku bunga rendah, atau dari kredit lunak, dari kebijakan pemerintah 0% kemungkinan. Nah, untuk surat itu tentunya yang berkompeten, yang punya wewenang. Jadi monggo nanti saudara-saudara, adik-adik semua bisa langsung ke kelurahan, pengampu masing-masing wilayah, silahkan bertanya. Kalaupun yang sudah tahu cara memperolehnya secara online, bisa langsung dibuka di webnya, juga ada ke dinas koperasi nggih. Untuk dinas koperasi yang kemarin itu memberikan kredit lunak dan bantuan untuk UMKM. Nah, kalau sudah punya surat tapi tidak bisa menggunakan suratnya, tentu juga tidak ada fungsinya nggih. Tapi kita untuk memantapkan pengembangan untuk pengalaman nggih, nanti sharing dan rekan-rekan nanti di UMKM itu kan juga ada diklat pelatihan dan sebagainya yang memang dibuka oleh pemerintah nggih. Pemerintah itu juga tidak tutup mata. Jadi kita sharing, ada berita-berita kita sharing, pemerintah yang ini ya, coba regulasi tetap kita ikuti, ono pora. Nah, wis dengan itu tentu panjenengan sudah tahu, oh kredit, carane golek kredit lunak ki piye to carane, tanpa anggunan piye to carane, harus ada membutuhkan surat-surat yang demikian itu makaten. Jadi banyak jalan lah, tetap solusi itu ada. Monggo nanti yang memang ingin sharing dengan saya, silahkan komen, nanti bisa komentarnya ke saya, tanya juga bisa, kita sharing ilmu walaupun sedikit, nak dibagi-bagi insya Allah ya berkah. Ngoten, matur nuwun. Silahkan nanti adik-adik ataupun sedulur-sedulurku sing nang garmen kepengin mandiri,
Yuk silahkan nanti berbagi dengan saya. Ayo ramaikan dengan kreasi kita, kreasi adik-adik, kreasi sedulur-sedulur garmen. Oke, terima kasih, matur suwun. Jangan lupa nanti like dan komen, sharing dengan saya. Salam semangat, semangat buat panjenengan. Ojo berputus asa. Gusti Allah berkahi. Amin.